Silakan duduk, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wifda Aziza sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yohan sebagai pemohon dalam kasus ini. Dan perkenalkan nama saya Ida sebagai termohon dalam kasus ini. Baiklah, guna menghemat waktu, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang, Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding, dan menemukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. Yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Saudara Ilhan terlebih dahulu selaku pemohon untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana, Bu Ita, apakah setuju? Iya, Bu, silakan. Silakan, Saudara Ilhan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini Bu Wifda, alasan saya mau bercerai karena yang pertama istri saya selalu merasa kurang dengan aku yang saya berikan. Kedua, istri saya selalu menuntut segala hal di luar kemampuan saya. Yang ketiga, istri saya sudah tidak taat dan patuh kepada saya sebagai suami, di mana istri saya sering membangkang dan sudah tidak bisa diajak untuk membina rumah tangga yang baik. Dan jika istri saya nasihati selalu membantah dan tidak menghargai saya sebagai suaminya. Baiklah, artinya Anda kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa, saya merasa menyesal telah menikahinya. Kalau dari termohon sendiri, bagaimana pendapatnya? Apakah sesuai dengan sudut pandang Anda? Ada, Bu. Saya tidak setuju dengan pernyataan suami saya itu. Menurut saya, perkataan suami saya itu tidak benar mengenai saya selalu menuntut. Padahal saya tidak pernah menuntut apapun terhadap suami saya. Suami saya diberi nafkah sebesar 450.000 per minggu oleh saya. Sudah diterima dengan baik. Itu tidak benar Bu, padahal dia selalu menuntut saya di luar kemampuan saya. Mohon untuk saudara pemohon diam terlebih dahulu, berikan kesempatan yang lain untuk menjelaskan pandangannya. Silakan dilanjutkan untuk Ibu Ita. Saya juga sangat patuh dan tidak pernah membangkang kepada suami saya karena saya telah menganggap suami saya adalah imam dalam keluarga. Dan keinginan saya saat itu adalah menjadi keluarga yang harmonis. Tetapi harapan saya kandas karena pada tanggal 15 April 2026, saya daftar lowongan menjadi karyawan di BUMN Lawat Internet. Mengetahui saya daftar lowongan pekerjaan menjadi karyawan di BUMN, suami saya marah dan memecah barang-barang yang ada di kamar. Saya sendiri saat ini sudah tidak ada lagi kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan suami saya. Dengan perlakuan yang selama ini tidak baik dan menyakitkan hati saya, serta pencocokan dan timbul oleh suami saya setiap harinya. Bahwa setiap kali ada pencocokan dan timbul oleh suami saya, orang-orang tua suami saya dinasihati, tapi dalam penasihat itu justru yang dibela adalah suami saya. Dan bukan dicari apa-apa masalahannya yang menjadikan pencocokan. Selanjutnya bahwa keluarnya saya di rumah bukan atas keinginan saya, tetapi saya diusir oleh suami saya secara paksa dengan mengatakan bahwa dia sudah tidak mau hidup bersama dengan saya. Baiklah, artinya Ibu Ita merasa bahwa apa yang dijelaskan oleh Bapak Ilhan adalah tidak benar. Apakah benar demikian? Benar, Bu Wifda. Saya rasa cukup untuk penjelasannya. Berikut saya hendak bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih tetap bersikukuh dengan pendapat kalian masing-masing? Iya, Bu, saya juga tetap dengan pernyataan saya. Perlu kalian ketahui bahwa perceraian ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Lalu akibat setelah perceraian itu lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Lalu saat ini berapa usia dari kalian masing-masing?
Saya dan dia sama-sama masih berumur 22 tahun, Bu. Baik, dengan umur yang terbilang masih muda, bukankah di antara kalian masing-masing memiliki sisi psikologis yang belum matang sempurna? Lalu, usia pernikahan kalian masih seumur jagung. Bagaimana jika kalian menunggu beberapa waktu untuk saling mengintrospeksi dan saling memaafkan satu sama lain? Kemudian, salah satu dari kalian kan masih menempuh pendidikan. Khawatirnya jika kalian meneruskan perpisahan ini akan mengganggu masa pendidikan kalian. Bagaimana jika kalian lanjutkan pernikahan kalian terlebih dahulu? Tidak, Bu, saya sudah cukup sabar menghadapi dan membujuk dia. Saya juga sudah putus asa Bu, sikapnya itu memaksa bukan membujuk. Baik, jikalau keduanya sudah merasa cukup dengan tuntutannya masing-masing, saya rasa pemohon, apakah masih ada yang hendak disampaikan? Sudah cukup, Bu. Bagaimana dengan termohon, apakah cukup? Saya rasa sudah cukup Bu. Bapak dan Ibu, jika memang keduanya tetap pada keinginannya untuk melanjutkan proses persidangan. Dengan demikian, maka kesimpulan mediasi ini saya nyatakan gagal. Namun, perlu diketahui bahwa selama proses sidang berjalan, kedua belah pihak masih dapat berdamai. Serta apabila terus berlanjut hingga akhir, maka semoga menjadi akhir yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya hasil. Maka mari kita akhiri mediasi pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada sesi mediasi hari ini.